Kalau Anda sedang mencari bisnis di Google atau Google Maps, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa selalu bisnis yang itu-itu aja yang muncul? Kenapa ada bisnis yang selalu muncul di atas, sementara bisnis lain hampir tidak pernah terlihat? Apakah karena mereka yang paling besar atau karena mereka yang paling murah? Belum tentu. Ada rahasia di balik Google dan Google Maps yang jarang dibahas secara terbuka. Dan menariknya, banyak bisnis tidak menyadari hal ini. Akibatnya apa? Mereka terus kalah di Google dan di Google Maps tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di episode kali ini, saya akan membahas beberapa faktor penting yang seringkali tidak disadari oleh para pemilik bisnis yang mempengaruhi ranking mereka di Google dan Google Maps. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Randy Somoyono dari Tofi Dev. Saya sudah lebih dari 1 dekade membantu bisnis menggunakan digital marketing untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Dan salah satu hal yang sering saya lihat, banyak bisnis fokus ke hal-hal yang terlihat besar, seperti pasang iklan, media sosial, tapi mereka melewatkan sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat powerful, yaitu bagaimana mereka bisa muncul di Google ataupun di Google Maps. Dan yang menarik, ranking di Google atau Google Maps tidak selalu tentang siapa yang paling besar. Seringkali ini tentang siapa yang paling dipercaya oleh Google itu sendiri. Saya pernah melihat satu kasus menarik, ada 2 bisnis di area yang sama. Yang satu bisnisnya udah lama, sudah bertahun-tahun berjalan, yang satu lagi relatif baru. Kalau lihat dari pengalamannya, harusnya bisnis yang lama lebih unggul, betul? Tapi ketika kita cek di Google Maps, yang muncul di atas justru selalu bisnis yang baru ini. Dan ini sering membuat pemilik bisnis yang lama merasa bahwa ini tidak adil. Karena bisnisnya kan udah lebih lama. Pengalamannya juga udah lebih banyak. Sayangnya Google nggak ngelihat hal tersebut. Google nggak ngelihat seberapa lama bisnis Anda itu udah buka. Google nggak ngelihat pengalaman Anda secara langsung. Google cuma ngebaca sinyal-sinyal yang bisa mereka baca. Dan disinilah banyak bisnis kehilangan peluang. Karena banyak bisnis nggak menyadari atau tidak memahami sinyal-sinyal ini. Kalau disederhanakan, Google menggunakan banyak faktor untuk menentukan siapa yang bisa ditampilkan di halaman pertama hasil dari pencarian Google ataupun Google Maps. Ada beberapa faktor penting yang sering kali nggak disadari. Dan ini yang saya sebut sebagai rahasia yang jarang dibahas sama orang-orang. Banyak bisnis membuat Google Business Profile, lalu nggak pernah nyentuh Google Business Profile-nya lagi. Padahal Google suka banget dengan bisnis yang terlihat aktif. Misalnya mereka sering nambahin foto, mereka mendapatkan review secara konsisten, mereka balesin review yang ada, mereka mengupdate informasi yang mereka punya. Semuanya ini memberikan sinyal pada Google bahwa bisnis Anda itu hidup. Faktor yang kedua, Google sangat memperhatikan konsistensi data. Jadi nama bisnis, alamat, nomor telepon. Kalau informasi ini berbeda-beda di berbagai tempat, Google bisa jadi ragu. Dan ketika Google ragu, ya Anda nggak ditampilkan di halaman pertama juga. Yang ketiga, interaksi dengan pengguna. Google melihat bagaimana orang berinteraksi dengan profilnya Anda. Jadi apakah orang itu klik profilnya Anda atau tidak? Apakah mereka lihat fotonya Anda atau tidak? Apakah mereka minta direction ke lokasinya Anda atau tidak? Apakah mereka nelpon Anda atau tidak? Semakin banyak interaksi yang terjadi, Google melihat di sini sebagai sesuatu yang sangat-sangat relevan untuk bisa ditemukan oleh para pencarinya. Yang keempat, kecepatan dari respons. Banyak bisnis nggak memperhatikan hal ini. Ketika ada yang review atau mereka bertanya, nggak dijawab. Padahal, respons Anda menunjukkan bahwa bisnis Anda itu aktif atau tidak. Bisnis Anda peduli dengan pelanggan atau tidak. Dan ini jadi sinyal tambahan yang diperhatikan oleh Google. Yang kelima, relevansi nyata. Bukan cuma tentang keyword, tapi apakah bisnis Anda benar-benar sesuai dengan pencarian atau tidak. Misalnya, kategorinya sudah tepat atau belum, deskripsinya jelas atau tidak, layanannya sesuai atau tidak. Semakin relevan, maka semakin besar peluangnya untuk muncul di hadapan dari para pencari. Jadi sebenarnya Google tidak sedang memilih bisnis yang terbaik, Google sedang memilih bisnis yang paling relevan, yang paling aktif, dan yang paling bisa dipercaya. Dan seringkali bisnis kecil bisa mengalahkan bisnis yang besar kalau mereka lebih optimal dalam hal-hal ini. Kalau disederhanakan, ranking di Google ataupun Google Maps sering ditentukan oleh 3 hal ini. Aktif, konsisten, dipercaya. Kalau 3 hal ini kuat,
peluang Anda untuk muncul akan jauh lebih besar. Sekarang Anda bisa coba lakukan hal ini. Oke? Jadi Anda bisa buka Google Business Profile-nya Anda, lalu Anda tanyakan, apakah profilnya saya terlihat aktif atau tidak? Apakah informasinya saya konsisten atau tidak? Apakah bisnisnya saya terlihat bisa dipercaya atau tidak? Kalau salah satu jawabannya belum, disitulah peluangnya Anda. Kalau Anda ingin tahu bagaimana posisi bisnis Anda di Google Maps saat ini dan apa saja yang bisa Anda perbaiki untuk meningkatkan visibilitas dari bisnis Anda bisa book meeting dengan saya. Kita bisa melihat bagaimana peluang yang mungkin Anda lewatkan dari bisnisnya Anda. Link untuk book meeting ada di deskripsi dari episode ini. Dan kalau episode ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe ke episode ini supaya Anda tidak ketinggalan strategi digital marketing berikutnya. Dan kalau Anda punya teman atau partner yang juga punya bisnis berlokasi, silakan share episode ini kepada mereka. Karena apa? Karena bisnis yang muncul di Google adalah bisnis yang lebih mudah mendapatkan pelanggan.